Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melisa Elma Fasti atau bisa dipanggil juga dengan Melisa. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem kas kecil dalam lembaga pendidikan. Sebelum itu, apakah teman-teman udah ada yang tahu apa itu arti kas kecil? Jika belum, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang sistem kas kecil. Jadi, sistem kas kecil merupakan sistem informasi yang termasuk ke dalam standar akuntansi keuangan yang wajib diterapkan pada pengelolaan keuangan sebuah entitas tidak terkecuali lembaga bisnis. Penerapan sistem kas kecil tentunya akan memudahkan pada saat melakukan transaksi yang sifatnya sering dan mempunyai nominal kecil. Cek tidak dapat digunakan untuk semua pengeluaran kas karena tidak efektif untuk pembayaran kecil. Maka diganti dengan uang tunai karena dapat digunakan untuk menggantikan pembayaran nominal untuk pengeluaran yang sangat kecil. Lalu kita lanjut masuk ke ciri-ciri kas kecil. Di sini ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, besaran jumlahnya dibatasi ke dalam satu pos akun khusus, yakni tidak lebih atau kurang dari jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh bagian keuangan. Yang kedua, digunakan untuk membiayai setiap transaksi sehari-hari yang bersifat sederhana. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang telah ditentukan dalam sebuah kotak kecil, kadang-kadang disebut sebagai kotak uang, atau di dalam amplop. Lalu yang terakhir atau yang keempat, dikelola oleh bagian keuangan tingkat pemula atau kasir junior. Lalu kita masuk ke pengelolaan kas kecil. Yang pertama ada pembentukan dana kas kecil. Kas kecil harus dibentuk berdasarkan proyeksi kebutuhan dana selama periode waktu tertentu, contohnya seminggu. Menentukan dana kas kecil dalam bentuk dana tetap atau impres, yakni besaran dana kas kecil yang diisikan pada saldo dana kas kecil tidak berbeda. Metode lainnya yakni sistem dana berfluktuasi. Dengan pengisian dana kas kecil dapat dilakukan dengan jumlah yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan atau pengajuan oleh karyawan yang mengelola dana kas kecil. Yang kedua, ada pemakaian dana kas kecil. Cadangan kas kecil dimaksudkan untuk membayar pengeluaran kecil seperti sesuai dengan namanya. Misalnya untuk menutupi pengeluaran atau kebutuhan kantor sehari-hari, antara lain seperti makan siang untuk pengunjung kantor, pengiriman surat, pembelian air, dan pembayaran telepon. Yang ketiga, ada pengisian kembali dana kas kecil. Dana kas kecil dapat diperbaharui secara berkala seperti seminggu sekali. Kas kecil memberikan bukti pengeluaran kas atau catatan lain kepada orang yang mengendalikan keuangan perusahaan pada saat pengisian. Lalu kita masuk ke metode pengelolaan kas kecil. Terdapat 2 metode. Yang pertama, sistem dana tetap atau impres. Yang kedua ada sistem dana berfluktuasi. Sistem dana tetap atau impres yaitu pemegang kas kecil dapat berpartisipasi dalam rencana dana tetap. Sistem kas kecil dana tetap bersifat permanen jumlahnya. Artinya jumlah uang kas kecil yang diterima pada awal pembentukan selalu sama. Lalu yang kedua ada sistem dana berfluktuasi. Jumlah uang yang tersedia untuk pemegang kas kecil tidak ditentukan sebelumnya. Akibatnya, sebagian besar transfer uang dari kas besar ke kas kecil tidak terjadi dalam waktu tertentu. Pengisian ulang dapat dilakukan kapan saja. Misalnya jika persediaan kas kecil tampaknya akan habis. Lalu sistem akuntansi pengeluaran kas dengan kas kecil. Yang pertama, data yang dipakai. Data kas keluar ini beroperasi sebagai perintah pengeluaran kas dari tugas akuntansi terhadap tugas kas
yang menunjukkan nominal sebesar yang tertera dalam arsip itu. Cek ialah surat yang menginstruksikan bank agar melaksanakan pembayaran beberapa uang pada pihak yang tertulis pada dokumen itu. Permohonan pengeluaran kas kecil dipakai oleh pengguna dana kas kecil guna meminta uang pada pemegang dana kas kecil. Data pengeluaran kas kecil terbentuk oleh pengguna dana kas kecil guna mempertanggungjawabkan transaksi yang terjadi pada penerapan dana kas kecil. Lalu yang kedua ada fungsi yang saling terhubung. Peran pemegang dana kas kecil yaitu pemegang dana kas kecil mempunyai kedudukan untuk mengarsipkan bukti transaksi kas kecil. Penggunaan dana khusus kas kecil dengan persetujuan atasan yang ditunjuk secara khusus dan mengajukan permohonan pengisian kembali dana khusus kas kecil. Audit internal bertugas melakukan perhitungan berkala dana kas kecil seperti mengawasi saldo dana yang tidak sesuai dengan bukti transaksi dan catatan kas kecil. Yang ketiga ada catatan akuntansi. Jurnal pengeluaran kas serta register cek adalah fakta akuntansi, biasanya dipergunakan untuk semacam sistem pengeluaran informasi akuntansi penggunaan dana kas kecil. Sekian dari saya, terima kasih.